صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وجميع المسلمين والأولياء والصلاة والسلام وصحبه وسلم على أيديهم ورب شد الشوق الأولياء أشهد القادر جل وعلا أنت الرسول ولا يسأل إلا الله بجر القوة والعلم أن الله جل وعلا وعدنا وسيدنا وشيخنا وجدنا وسلم وعلى من بسرعة وسلم على هديه صلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع العلوم في الدارين آمين. Istihaduka fima tumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang dijamin bagi engkau dan kurang perhatiannya engkau pada sesuatu yang dituntut daripada engkau, yang demikian itu menunjukkan atas kaburnya atau butanya mata hati daripada engkau. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kembali bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini. Sama-sama kita beribadah, menambah-nambah amal soleh, kita menjalankan sembahyang maghrib berjamaah, dirangkai taklim sebentar sampai menunggu isya. Mudah-mudahan semuanya mendatangkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kelima ini Ibnu Athaillah Sakandari mengingatkan kita bahwasanya orang yang bersikap terhadap sesuatu yang dijamin oleh Allah, dia begitu sungguh-sungguh. Tapi begitu yang dituntut daripada Allah, seakan-akan biasa-biasa saja. Bahkan terkesan kita malah kurang perhatian terhadap yang dituntut. Kalau kita dijamin oleh Allah, tapi kita masih mati-matian mencari sesuatu yang sudah dijamin, sedangkan yang tidak dijamin, bahkan yang dituntut oleh Allah, kita kurang perhatian, kurang semangat, menunjukkan kaburnya mata hati, bahkan bisa dikatakan buta mata hati seseorang. Sesungguhnya kita di dalam mencari, dalam memikirkan sesuatu yang sudah dijamin untuk kita, kurang perhatian kita kepada sesuatu yang dituntut padanya, itu menunjukkan kabur mata hati kita. Nah, untuk mendekatkan paham, untuk mendatangkan paham kita terhadap hikmah yang kelima ini, andai kata kita mempunyai seorang pembantu hadam supaya kita lebih mudah memahaminya, kita ini termasuk itu apa ada? Nah, lalu pembantu sudah kita jamin, kita jamin, ajar kita, kamu kujamin makan 3 kali sehari. Ujar bosnya nih, ujar juragannya nih. Seperti demikian juga anak-anak kamu, istri-istri kamu, sudah kujamin makan sehari
3 kali, ujar bos. Kalau engkau garing, sakit, tidak berobat, kita jamin ongkosnya. Pakaian, tempat tinggal, sudah kujamin semua. Kemudian tugasmu, ujar kita nih, tugasmu pertama pagi menyapu rumah, bersih-bersih rumah. Yang kedua mengisi air yang diperlukan di rumah ini. Yang ketiga, tugas engkau ke pasar untuk membeli bermacam-macam kebutuhan dan lain-lain. Kalau pembantu ini pintar, pembantu ini punya akal yang sehat, maka ia tidak akan memikirkan lagi bagaimana makanku, anak-anakku, pakaianku, anak-anak istriku. Dia tidak memikirkan lagi karena sudah dijamin oleh tuannya. Ini kalau pembantu yang berakal pintar. Yang dipikirkan apa? Membantu untuk yang disungguh-sungguhinya melaksanakan tugas dari bosnya, bagaimana rumah tuannya itu supaya bersih setiap hari, air terpenuhi, belanja cukup di pasar untuk keperluan di rumahnya tuannya. Itu yang dipikirkan pembantu. Perkara makan minum, pakaian tidak usah dia pikirkan karena sudah dijamin oleh tuannya. Ini pembantu yang berakal, pembantu yang pintar. Nah, sebaliknya pembantu yang berakalnya kurang, dia akan berpikir mencari makanan, mencari pakaian, dan dia tidak memikirkan tugas yang diberikan tuannya. Dia berpikir apa? Nanti siang aku makan apa, besok sarapan apa, malam aku makan apa, kalau hari raya nanti memakai pakaian kayak apa. Ini yang dipikirkan dan ini yang dicarinya, padahal itu sudah dijamin oleh tuannya. Nah, tugas terbengkalai ya. Rumah yang ditugaskan untuk membersihkan ada dibersihkan lagi. Air yang disuruh mengisi tidak terisi lagi karena sibuk memikirkan makanan, pakaian, tempat tinggal dan hal yang sudah disediakan oleh tuannya. Nah, ini adalah pembantu yang kurang akal. Kita itu memahaminya. Kita ini dijamin Allah menurut apa kadar kita masing-masing, menurut garis kehidupan kita masing-masing. Rizki keperluan kita sudah dijamin oleh Allah, sudah dijamin kita. Seandainya nih kita nih kerja nggak ada, seandainya nih tetap ada rezeki, tetap ada rezeki. Karena orang yang bertauhid ini usaha makhluknya tidak mempengaruhi. Kalau memangnya ditakdirkan Allah sugih, uring ngawin melandau jam 9 aja bangun, bangun jam 9, mandi santai-santai makan. Tapi menurut Allah menghendaki orang disugih, karena yang mengantarkan rizki kepada kita ini Allah melalui malaikat. Adapun asbab itu kan memberi pengaruh. Asbab pun itu yang mengantarkan Allah, yang mengantarkan asbabnya Allah. Maka kalau kita ini pembantu yang pintar, yang kita pikirkan ini, yang kita dituntut oleh Allah ini yang tidak dijamin, nanti matinya Rasulullah adalah nanti di alam kubur kayak apa, disiksa orang tak ada. Ini yang dipikirkan. Nanti akhirnya umur hidupnya nanti akhir terminal tuh nanti di akhir surga kan neraka. Nah, ini yang dipikirkan kelima, kayak apa supaya sembahyang kita ini setiap hari bagus, bertambah khusyuk, bertambah istiqomah, bertambah sembahyang berjamaah. Ada lagi yang mikirkan
kira-kira besok aku makan apa, rezekiku ada nggak, ada kan? Itu namanya ada percaya lawan Allah. Itu hati yang buta. Karena orang masih hidup, semua dijamin oleh Allah. Orang tuh mati berarti habis rezekinya. Bilanya masih ada rezekinya karena mau mati. Maka orang yang masih hidup itu rezekinya dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Yang harus kita tanamkan itu. Yang ada dijamin itu tadi urusan akhirat. Nah, jangankan orang yang ahli ibadah atau yang ada beribadah namanya. Yang ahli ibadah aja kita kada tahu kayak apa kena di akhirat. Apalagi kita beribadah. Apalagi kita ada sembahyang, ada puasa. Yang sembahyang puasa kita tidak tahu nanti di akhirat kayak apa. Ini yang dituntut oleh Allah, berusaha memperbaiki diri, beribadah. Karena ini ada jaminan. Itu yang dituntut. Karena kita diciptakan Allah sampai ibadah. Sampai ibadah. Ya termasuk di dalamnya beribadah ini mencari nafkah wajib itu berusaha beribadah. Tapi kita harus yakin bahwasanya yang sudah dipastikan kesan diri kita pasti akan sampai kepada kita. Pasti akan sampai. Yang bukan rezeki kita tidak akan sampai kepada kita. Karena sudah dijamin Allah rezekinya masing-masing kita. Jadi apakah orang sugih itu karena ini rajin berusaha? Itu hukum adat. Hukum adat itu apa? Biasanya amalnya cangkal beribadah, rajin berusaha, biasanya berduit bang, biasanya. Tapi pasti kada. Ya orang kalau berusaha pasti berduit belum tentu. Karena asbab itu belakangan. Tak dahulu takdirnya Allah. Tak dahulu takdir Allah. Bila kita ini ditakdir Allah memang garis kita jadi orang alim umpamanya. Maka pada saatnya nanti Allah menjadikannya orang alim, lalu datangkan asbab oleh Allah. Karena itu takdir Allah, datangkan asbab, lalu orang yang rajin menuntut ilmu, lalu jadi alim. Tapi terdahulu takdir Allah, asbab itu belakangan, musabibnya adalah Allah. Nah itu kita. Jadi kita ini disuruh apa? Berusaha tentang suatu yang kada dijamin oleh Allah. Itu yang dituntut. Disuruh menjaga sembahyang 5 waktu, disuruh berakhlakul karimah, menjauhi yang haram-haram, itu menjauhi maksiat dan sebagainya. Itu yang dituntut oleh Allah. Amalnya rezeki, oksigen, angin dan banyu semua sudah disediakan oleh Allah. Cuma kita ini terpaling yang dijamin mati-matian. Yang dijaminnya kadang-kadang kita tahu waktu 24 jam diberi waktu bagawi. Tapi yang dituntut sembahyang tepat waktu, di awal waktu, berjamaah. Mana? Seadanya aja. Itu terpakai. Itu jadi menunjukkan butanya hati. Adakah orang kita nang 100% minimal ayo diseimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Diseimbangkan aja. Jangan sampai berhenti dunianya. Ini kan ada kadang-kadang gara-gara mencari rezeki, keuyuhan, kecapean, akhirnya meninggalkan tukang bagi rezeki. Banyak banget. Bangun subuh udah keuyuhan menuntut rezeki, padahal rezeki ini sudah disediakan Allah. Jadi dengan alasan meninggalkan perintah Allah yang tukang beri rezeki, meninggalkannya dengan alasan mencari rezeki, itu luput benar. Aturannya paraki nang tukang bagi rezeki, ikhtiar itu nang dua. Paraki dulu yang apa rezeki, artinya yang dituntut Allah ini. Kamu sembahyang 5 waktu, puasa, berbuat baiklah orang tua, berbaktilah orang tua, kawan tetangganya baik, bermasyarakat baik. Itu yang dituntut Allah. Itu yang dituntut Allah.
lalu kita berusaha. Nah, berusaha itu apa? Ikhtiar itu cuma disuruh Allah menambah pahala bagi kita. Kalau ikhtiar itu kadang bisa memastikan kita suki apa tidak. Jangan ikhtiar kita ini langsung bilangnya rajin, berusaha, suki semua orang. Nah, suki semua orang. Tapi kan itu kalah dengan kodratnya Allah, dengan iradatnya Allah. Hanya kita yang dituntut apa? Beribadah. Yang dituntut namun apa? Mencari dunia ini itu dijamin Allah. Cuman berikhtiar hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena disuruh. Hei kamu begawi, disuruh oleh Allah. Disuruh aja. Maka rezeki sudah dijamin. Kenapa begawi? Kenapa berusaha? Disuruh. Maka disuruh. Mulai kita disuruh, kita gawe, Allah senang. Allah senang. Tapi jangan kita pesankan lawan gawean, pesankan dengan usaha. Akhirnya contoh orang yang pesankan dengan usaha, seminggu sudah ada buka toko, ya udah ada berduit lalu dan itu bersandar dengan toko, mengharap rezeki dari toko, itu luput. Hati lawan Allah, berusaha karena melaksanakan perintah aja, tetap mengharapkan rezeki Allah. Ya ada orang mengharap lawan makhluk, mengharap lawan obat nih. Mengharap obat, umpamanya jantung, umpamanya tiap malam minum obat, seharinya pas kambuh tengah malam hendak minum obat, habis obatnya, maka jauh bukannya Banjarmasin, Surabaya, obat paten, begitu kumat jantungnya kambuh, omanya mana obat, kambuh jantung pun omanya, penjauhannya, habis baik, ada ingat pemasan semalam, apa ujar apanya yang bersandar dengan obat ini, mati jua aku, mati jua aku, ada obatnya sudah. Ya apa bisa ada yang mati yang ini sudah. Nah itu orang bersandar dengan obat. Padahal obat dalam pengetahuan ilmu tauhid, obat kada memberi bekas sama sekali. Ada bekas. Nama ambihi dari menyehatkan tuh Allah 100%. Bapak kenapa berobat? Disuruh. Itu aja alasannya. Disuruh. Amal obat menyembuhkan. Ada orang yang berobat kada sembuh, pasti sembuh. Amal obatnya menyembuhkan. Amal dokter pasti menyembuhkan. Ada orang suntik bilang dokter kada sembuh, pasti sembuh. Tapi buktinya dokter spesialis kada mampu menyembuhkan. Allah kan berkehendak. Di situ. Tapi disuruh, dikam suntik ya periksa disuruh. Mau kada disuruh mah, jangan kada disuruh. Kada mau gawe kita. Tapi pulang rumah sakit kada payu, dokter kada laku, obat-obat kada payu, amun kada disuruh Allah. Jadi supaya berjalan hidupnya. Tapi hati ke Allah yang menyembuhkan 100% Allah. Obat kada berpengaruh. Itu yang wujud tauhidnya. Kenapa minum obat? Disuruh. Jadi Allah garing sebulan kita biar obat kayak apa diminum. Jawa sebulan garingnya, belum sebulan belum habis. Dokter nang hebat kayak apakah? Jatuhan belum mau habis. Jauh sebulan nih kamu garing. Nah biar kada mau obat pun sudah sebulan habis, pasti habis. Dan karena Allah menghendaki garingnya sebulan. Ini mau jadi tauhid kita supaya kita ini nang dicangkali itu yang dituntut Allah. Napa urusan akhir itu yang dicangkali minimal seimbang. Jangan gara-gara dunia lalu akhirat tertinggalkan. Jangan rugi benarnya ini rugi karena dunia dijamin. Ujar Tuhan, jika si anu ini sugih, ini sadar, ini marah, tapi semua selama masih hidup rezekinya ada semua, tapi garisnya sudah lain macam-macam. Macam-macam beda-beda sudah garisnya. Lalu kayak apa? Ujar nang Allah ini sugih, bebayar dia berusaha, sugihnya. Entah dari mana datangnya, bayar aja atas.
kan santai usaha, tapi karena terus santai aja usaha, tapi karena suki jadwal ikan larat. Kita kan tahu takdir kita, iman usaha dapat emas kilo, habis karena garisnya milik miskin. Itu sudah takdir Allah. Kadang mau melewati daripada ukuran kita, jadwal ikan segelas, hari ini segelas rezeki, biar dituyuk bisa ember habis, pasti yang sisa tinggal segelas. Itu kan sudah gitu. Supaya kita ini apa? Supaya nang bincang kali ini nang kada dijamin mati kita. Nah, ya Allah, jar malaikat semalam ikam 60 tahun hidup di dunia, kemana aja ikam? Maka sudah tahu mendengar pelajaran juga kan, dan disuruh berhimmat tuh urusan akhirat. Ikam tuyuk-tuyuk dunia mati, ikam belum menuntut ilmu ada, sembahyang ada kan, apa jatuhan? Nah, di situ kita satu umat satu umat kita nih, asal awas kada. Asal semalam katakan sudah bisi anak, asal semalam jadi cucu, sekarang bisi cucu. Satu umat itu. Nah, yang abadi negeri akhirat. Nah, sekarang apa yang Allah jamin kepada kita? Nah, dari sini apa yang Allah tuntut untuk kita laksanakan. Pertama, Allah menjamin akan memberi rezeki kepada kita, dijamin. Kata Allah, engkau beri rezeki sesuai dengan bagianmu. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya, cara dalam Al-Qur'an. Yang kedua, Allah menjamin membikinkan sebab datangnya rezeki itu kepada kita. Jadi nanti kita umpamanya dapat gawean ini, gawean itu, yang mendatangkan Allah semua, bukan kita. Asbab-asbabnya supaya rezeki itu datang Allah juga. Nah, ada semua Allah lah itu. Jadi yang bagi rezeki itu Allah, yang mendatangkan asbabnya yaitu gaweannya apakah supaya rezeki itu datang Allah juga, itu dijamin juga. Nah, Allah menjamin membikinkan asbab datangnya rezeki itu kepada kita, seperti apa bentuk dan caranya itu urusan Allah. Nah, pokoknya rezeki itu pasti sampai kepada kita. Yang tiga, Allah menjamin la yamutu hatta yastakmila rizqahu, bahwa kita tidak akan mati sebelum habis rezeki kita. Sakit kita sampaikan, orang tuh garing di rumah sakit, berapa oksigen sudah, oksigen belum mati ada rezekinya tuh. Orang hilang membawa buah, membawa roti, kurang puas sudah bawa roti, membawa buah, masih membawa duit, nang hilang. Oh, dibawa bantal dari banyak benar kok. Padahal ada berusaha apa-apa, ini sudah, tapi masih hidup, ada aja rezekinya tuh. Nah, apalagi kita masih sehat, ada rezekinya. Yang keempat, Allah menjamin ma qusima fahuwa sesuatu yang dijatahkan untuk kita itu pasti sampai kepada kita, tidak bakal kelai. Itu loh, ini rancak mengisi ibu-ibu hari-hari kan. Itu rancak tuh kan, ibu-ibu ini pasti ada bukunya, buku pengajian umpamanya Guru Mustafa. Nah, di situ amplopnya ada, amplopnya kalau ceramah hari ini materinya apa, dan materinya apa, judulnya, lalu tanda tangan, lalu disuruh disediakan amplopnya sudah. Rancak kita nih, ada ingat ambil, ada ingat menandatangan ketiga, gitu. Yakin aja mendasar rezeki kita tuh sampai ke rumah, ada telepon, teman guru, tadi kan ada tanda tangan lagi, amplopnya di sini. Mereka itu minggu depan biar ada lagi mengisi. Nah, 2 kali hanya 2 amplopnya. Kamu cari telepon apa? Sumpahnya malah. Namun kita yakin dasar rezeki kita datang itu sudah.
ngisi acara Maulid Nabi di Palangkaraya juga, acara gagal ini ya. Nah, panitia sibuk sudah tuntuk acara, kita mendadak pamit pun asal baru anak Pak Kamus, anak Pak Kamus, jadi pamit aku anak berdua oh iya jadi panitianya aku bingung gelabakan ajak mencari amplop nih dulu sini so akhirnya terima kasih pulang ya. Jadi saya sampai ke rumah ulun gantongan nih jubah kita kantong suka dari suka hujan ini coba biar tadi mana bang di kapas tuh digantung saya digantung ujar ulun oh ini ada amplop mau tadi nah yang di dalam jubah dicari ya bini melihat sekalian apa foto banyak amplop ini coklat amplopnya dalamnya tuh tabelan hanya dibuka isinya undangan isinya undangan ini double jadi undangan lawan acara susunan acara itu kan 2 lembar jadinya dilipat-lipat dimasukkan ke dalam saking paniknya panitianya olehnya kita mendadak itu namanya juluk sini jorulun menjamannya berarti ya ada apa itu apa-apanya jorulun kesalah orang juluk nah jika apa-apa aman ada rezekinya pasti sampai jadi dalam menghibur pasti sampai tapi nah panitianya ada kamera pun kalau mak dulu aku kesalah ada juga kesalahan ada rezeki di situ ya Allah tapi esoknya esoknya ini ada lagi acara ini pas kita acara selesai bertemu orang panitia rumah gue mohon maaf benar menelpon kagak bang tapi acara itu sidik pas ada di situ mohon maaf benar semalam ada ingat dulu olehnya yang mendadak tuh nah ulun salah juhud nah dan calon dia nih disangkul nah sangka itu sekalinya tak tinggal duitnya nah itu undangan tinggi ada elok nah apa maaf benar lah ya nah ulun menambahi secara pribadi menambahi secara pribadi jadi amplop yang ada sudahnya ditambahi secara pribadi saking ya menutupi sumpahnya nah itu jadi menjadikan manusia mau lagi iblis sesuatu yang sudah dijatahkan untuk kita kadang mungkin kalah ini sudah mantap sudah menyatakan dasar belum rezeki kita apa ya sudah dasar rezeki kita nah itu macam benar gitu itu ini adalah macam-macam jaminan Allah kepada kita terhadap hal-hal yang telah dijamin oleh Allah ini kita tidak perlu lagi repot-repot atau terlalu memaksakan diri kita tidak perlu lagi nampak bersusah payah himat harus dijamin Allah juga dasar rezeki itu tapi tetap ini ya warung tetap dibuka, pekabun tetap, petani tetap, jadi pegawai tetap ke kantor, tukang tetap pegawai tukangnya, tetap aja menambah pahala, tapi rezeki sudah diatur Allah. Ya, sudah. Nah, karena ada di zaman urusan akhirat. Kemudian apa yang Allah tuntut kepada kita? Nah, apa yang Allah perintahkan kepada kita? Sambungnya ini yang dituntutnya kepada kita apa yang Allah perintahkan kepada kita satunya hanya ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun cuma macam-macam ibadah banyak enak lanjutannya kalau sebenarnya masih ada belum puasaan belum ya insyaallah di musyawarah wallahu a'lam bishawab Al-Fatihah alhamdulillah ya Allah ya Allah
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al amalana khalisatan li wajhikal karim wahtib lana bika bi khairil ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim